Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugis Nurdin Khoyet dengan NIM 238212004 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2 kelas A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dengan materi yang berjudul ayat dan hadis tentang RHN yang di dalam fatwa MUI. Kita lanjut ke materi dan pembahasannya. Baik, buat materi kali ini yaitu tentang ayat dan hadis tentang arahan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI. Dari latar belakang arahan atau kata syariah ini merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Arahan mungkin individu atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan dana mereka dengan menggunakan aset jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi mereka yang mungkin tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman konvensional. Dalam praktiknya, hal diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bisa dikatakan DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang arahan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk gadai syariah. Fatwa ini menjelaskan mengenai definisi hukum arahan dan syarat serta ketentuan umum pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktek arahan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang arahan dalam fatwa ini menjadi penting bagi lembaga keuangan syariah maupun masyarakat. Penggunaan jasa gadai syariah dengan demikian, praktik arahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi semua pihak. Ini akan membahas tentang yang pertama apa yang dimaksud RAN, dan yang kedua itu bagaimana dasar hukum RAN, dan yang ketiga itu bagaimana RAN dalam fatwa DSN MUI. Pengertian RAN sendiri bisa dipersingkat adalah sebuah perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariah, atau bisa dikatakan pengertian RAN. Dasar hukum RAN sendiri, para ulama fikih sepakat bahwa arahan boleh dilakukan dalam perjalanan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya itu karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhum atau menjadi jaminan utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Rukun arahan terdiri ada 4, yaitu marhun, harta yang digadaikan. Yang kedua itu marhun bin, hutang ditanggung pihak pegadai. Yang ketiga yaitu dua pihak bertransaksi. Yang keempat yaitu ihad atau ijab kabul. Itu ketentuan umum pelaksanaan arahan dalam Islam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan arahan, antara lain yaitu pertama, kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko atas kerusakan barang gadai. 4 yaitu pembelian barang gadai. Yang kelima, kategori barang gadai. Yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang gadai tersebut. Yang ketujuh itu adalah prosedur pelelangan gadai. Manfaat arahan sendiri itu kehadiran juga memberikan beberapa manfaat bagi para penjaminan maupun meminjam. Berikut sih adalah 4 manfaat dari antara lain dari ANC sebagai berikut, yaitu yang pertama, memenuhi atau membantu kebutuhan dana sesuai prinsip syariah. Yang kedua, memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman. Yang ketiga, akses keuangan yang mudah bagi peminjam. Dan yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Arahan sendiri dalam fatwa DSN itu
Arahan dalam konteks penetapan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia adalah konsep gadai syariah. RHN adalah perjanjian di mana suatu barang berharga dijadikan jaminan atas utang yang diberikan. Tujuannya yaitu adalah untuk memberikan keamanan bagi pihak yang memberikan utang, sehingga jika debitur gagal membayar utangnya, barang yang dijaminkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Adapun dari Al-Quran juga terdapat surat tentang arahan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihun muqaddatun fa'il min ba'dukum ba'du. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan buanglah tidak secara tunai sedang tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Para ulama sepakat bahwa arahan boleh dilakukan dalam perjalanan dalam keadaan hadir di tempat asal dalam jaminan dipegang atau dikasih secara langsung oleh hukum si piutang. Maksudnya karena tidak ada semua barang jaminan bisa dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam suatu almarhum menjadi jaminan hutang. Misalnya apabila jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu gadai syariah memiliki tugas pokok, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, karena pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Adapun pengertian dari han adalah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang, atau yang lebih populer dengan sebutan gadai. Dengan catatan barang yang digadaikan harus barangnya sendiri, bukan barang gasap atau pinjaman. Nah, arahan ini berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 /DSN MUI /3 2002 tanggal 26 Juni 2002. RHN atau gadai syariah merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. RHN mungkin individu atau bisnis memenuhi kebutuhan dana mereka yang menggunakan aset jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi mereka yang mungkin tidak syarat untuk meminjam ke pinjaman konvensional atau bank konvensional. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih atas saran atau sebuah kritikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.